Hello guys, kembali lagi di channel Sketsa Wars Review. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian sehingga kami lebih bersemangat lagi buat nge-review film yang menegangkan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu free, man, no money. Kali ini kita akan membahas tentang film Munafik yang rilis tahun 2016. Oke, langsung saja ke filmnya. Di awal scene, diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Adam dan Zulaika mengalami kecelakaan mobil sehingga membuat mereka terluka parah dan istrinya meninggal dunia. Scene beralih ke Maria yang menemukan sebuah kotak kecil misterius di dalam rumahnya sehingga membuat Maria mengambilnya. Setelah mengambil kotak kecil tersebut, di saat Maria mau membuka kotak misterius, tiba-tiba datanglah ibu tirinya mengambil kotak tersebut dan Maria pun meninggalkan ibu tirinya. Keesokan harinya, diperlihatkan Adam dan anaknya yang bernama Amir mengunjungi kuburan istrinya Zulaika. Di saat mereka di kuburan, ada seseorang yang menatap mereka dengan serius. Saat Amir dan ayahnya mau pergi, meninggalkan kuburan, dia didatangi oleh orang misterius itu, sebut aja Om Peci Putih, menanyakan ke Ustadz Adam kabarnya dan kenapa tidak meruqyah orang kampung lagi. Karena pertanyaan Om Peci Putih tersebut, Ustadz Adam mulai merasakan ketidaknyamanan dan pergi meninggalkan Om itu. Om itu seperti melihat ada keanehan dari Ustadz Adam. Beralih ke temannya Adam yang bernama Azman, lagi mengunjungi Adam untuk melihat keadaan Adam. Azman ingin mengajak Adam untuk kembali beraktivitas ke masjid lagi dan meruqyah orang. Semenjak istrinya Adam meninggal, Adam tidak pernah mau keluar dari rumahnya. Dia selalu menyendiri. Adam sangat terpukul atas kepergian istrinya, sehingga membuat dia terlalu larut dalam kesedihan. Azman pun menasihati Adam untuk memaafkan orang yang menyebabkan kematian istrinya. Tetapi semua nasihat Azman tidak membukakan hatinya Adam terketuk untuk memaafkan orang itu. Sehingga Adam meninggalkan Azman dan masuk ke dalam rumahnya. Diperlihatkan ibu tirinya Maria yang sedang memasuki kamar Maria untuk menaruh baju Maria. Ibu tirinya melihat sebuah buku yang sering dibaca Maria yang membahas tentang jin. Ibu tirinya tidak sengaja menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh Maria dengan bacaan, "Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sebenarnya dia mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Bukankah aku perintahkan kamu, wahai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Di saat Maria masuk ke lift, Maria mengalami gangguan oleh iblis tersebut, sehingga membuat lift itu terkunci dan lampunya seketika padam, yang membuat Maria ketakutan. Saat lampu tersebut menyala, tiba-tiba Maria pun lari pergi meninggalkan lift tersebut dan memasuki mobilnya. Di saat dalam perjalanan, Maria mengalami pecah ban, sehingga membuat dia berhenti di sebuah lorong jalanan yang sangat sepi. Sontak, Maria melihat anak kecil yang lagi bermain bola tengah malam. Geng-geng, pikir pakai logika, anak-anak main bola tengah malam. Ada yang aneh itu. Pada saat anak itu melihat Maria, dia menunjukkan wajah yang sangat mengerikan, sehingga membuat Maria ketakutan. Maria yang berada di dalam mobil, dia mengira merasa aman dari hantu tersebut. Tiba-tiba, hantu bocil itu muncul tepat di jendela mobil. Keesokan harinya, di rumah Maria, Maria yang saat itu pingsan, yang diselamatkan oleh Fazli, yang dimana Fazli ini telah menyukai Maria dan ingin menikahi Maria. Tetapi, Maria tidak mau menikahi Fazli. Makanya bang, cinta ditolak dukun bertindak. Diperlihatkan Adam yang sedang berada di tempat kejadian, tepat di mana istrinya meninggal.
dia melihat sebuah kacamata istrinya tergeletak di lantai. Ia pun mengambil kacamata tersebut dan mencari istrinya. Di saat dia mencari, dia melihat istrinya berdiri tepat membelakangi Adam. Adam pun menghampiri Zulaikha dan berbicara kepada Zulaikha, "I love you." Oh my God! Wow! Di saat mereka berbicara, tiba-tiba di mulut Zulaikha mengeluarkan darah yang sangat banyak. Ternyata hanya mimpinya Adam. Kena prank lagi lu. Goblok! Di saat Adam bangun, Amir memberitahu ayahnya kalau kakeknya, bapak dari Adam, datang menghampiri Adam untuk melihat keadaan Adam. Ayahnya merasakan ada hal aneh yang Adam lakuin selama ini. Beralih ke Maria yang baru saja selesai dalam sholatnya. Di saat dia berdoa, dia diganggu oleh iblis, di mana kursi yang tepat berada depan Maria bergerak sendiri, dan tiba-tiba ada tangan yang ingin memegang wajah Maria. Sehingga membuat Maria ketakutan dan berteriak. Saat Maria melihat iblis tersebut, sontak ibu tiri dari Maria mendatangi Maria yang sedang terbujur kaku di lantai. Adam pun ditelepon oleh imam di kampung mereka untuk datang untuk meruqyah si Maria. Di saat sampainya mereka di rumah, mereka, Ustadz Adam dan Azman, menanyakan sebab akibat dan apakah menyimpan penangkal rumah. Seperti batu akik, jigongnya mamang, atau bisa jadi bau aroma keteknya mamang. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dari dalam kamar Maria, sehingga membuat Adam dan Azman mendatangi Maria. Pada saat Azman mengajak Maria berbicara, Adam menghentikan karena Adam tahu kalau Maria udah dirasukin iblis. Sontak, iblis itu memfitnah imam di perkampungan. Mereka menyukai dia dan membuat dia jadi seperti ketakutan. Adam yang sudah tahu kalau itu bukanlah Maria, tetapi iblis yang berbicara ke Adam, langsung membacakan ayat-ayat suci dan menghentikan pembicaraan iblis tersebut. Terjadilah pertarungan yang hebat antara iblis tersebut dan Ustadz Adam. Siapa kau? Aku Adam, hamba Allah, musuh ini. Di saat selesainya pertarungan mereka, Maria mengeluarkan paku dan darah dari mulutnya. Itu perut apa bangunan di dalamnya? Biasalah. Adam dan rekannya ingin pergi berpamitan. Seketika datanglah Fazli dengan gaya sombongnya. Dia menjelek-jelekan Adam dan rekannya tepat di hadapan mereka, sehingga Azman memanggil Adam dan pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, ibu tiri dari Maria datanglah ke kamar Maria untuk mencari kotak kecil misterius itu. Ia mengira Maria yang mengambilnya. Diperlihatkan Fazli yang sedang duduk di sebuah kafe dengan temannya. Fazli yang lagi galau karena Maria temannya datang dan menuduh Maria yang bukan-bukan, sehingga membuat Fazli marah dan hampir membunuh temannya. Itu baru dia cocok buat jadi calon imam. Maria yang sedang dirasuki oleh jin keluar dari rumahnya. Seketika ibu tiri dari Maria mengikuti Maria dan menghentikannya. Tiba-tiba Maria menghadap ke ibu tirinya dengan mengata-ngatainnya, menamparnya dan menyeretnya masuk ke rumah, sehingga membuat ibu tirinya minta dilepaskan oleh Maria, dan Maria pun melepaskannya. Beralih ke Adam yang sedang melihat anaknya Amir tiba-tiba berada di kamarnya. Adam mencoba mengantarnya ke kamarnya Amir. Seketika ada suara yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bertamu. Di saat Amir anaknya mau menjawab salam tersebut, ayahnya langsung menghentikannya. Tiba-tiba ia mendengar suara dari atas plafon. Ternyata ada sosok yang mengerikan.
Maria yang sedang kerasukan iblis tersebut teleponan dengan Fazli. Sekarang canggih ya, jin pun bisa teleponan cuy. Lanjut. Fazli yang tidak tahu kalau Maria sedang dirasuki oleh jin tersebut pun menfitnah Adam kalau Adam dan Maria sudah tidur berduaan, yang dimana membuat Fazli marah besar. Scene beralih, imam dari kampung tersebut sedang ingin pulang dengan mengendarai mobil. Tiba-tiba dia diganggu oleh hantu tersebut, sehingga membuat dia meninggal dunia, terjatuh ke jurang. Kedatangan Adam yang kedua kalinya untuk meruqyah Maria yang ingin berniat meminumkan air yang sudah dibacakan doa. Seketika air tersebut terlempar. Di saat itu juga Maria terlempar ke bawah lantai dan mengatakan, "Kau adalah musuhku terbesar di muka bumi ini." Orang-orang beriman. Adam pun berusaha mengeluarkan iblis itu dari dalam tubuh Maria. Pada saat Maria sudah sadar, ia melihat di atas Adam ada sosok iblis yang menyeramkan sedang melihat mereka. Mereka pun berusaha lari dari sosok tersebut, dan Pak Osman selaku bapak Maria menghilang. Di tengah perjalanan, Adam mencari Pak Osman. Dia ditelepon oleh Azman memberitahu kalau imam di kampung mereka meninggal. Sontak membuat Adam merasa sedih dan terpukul. Ia pun menghentikan mobilnya. Di saat Adam sedih, pada saat itu juga anaknya menelpon dan mengatakan dia ditinggal sendiri oleh kakeknya. Dan dia mengatakan ibunya menjaga dirinya. Sontak membuat Adam sangat marah dan berniat membongkar kuburan istrinya untuk melihatkan ke anaknya kalau ibunya sudah wafat. Ia pun membawa mayat tersebut ke rumahnya, sehingga membuat anaknya ketakutan dan mencangkar ayahnya. Adam pun berniat membunuh anaknya. Seketika ada tangan yang mencekik Adam. Ternyata semua itu hanya mimpi. Kena prank 2 kali. Goblok! Keesokan harinya, setelah dia ikut menguburkan rekannya yang meninggal, dia melihat ayahnya berbicara dengan Om Paci Putih. Saat itu juga polisi mencari Adam untuk menanyakan atas kehilangan Pak Osman. Adam pulang ke rumahnya dan melihat ada Fazli di depan rumahnya, sehingga Adam mengajak Fazli masuk. Tiba-tiba Fazli yang sedang marah karena asutan iblis langsung menampar Adam dan mencekiknya. Di saat itu juga ayahnya pun datang. Terlihat Maria yang sedang ketakutan dan depresi, ingin meminum obat depresinya. Seketika di cermin tersebut ada sosok yang mengerikan, sehingga membuat Maria lari ketakutan. Maria yang sedang ketakutan karena iblis tersebut, ia memegang pisau untuk berjaga-jaga. Ia pun tenang saat melihat ternyata hanya ibu tirinya yang ingin meminumkan dia air ruqyah. Singkat cerita, Adam pun ditelepon ibu tirinya Maria untuk kedatang ke rumahnya. Di saat sesampainya Adam ke rumahnya, ia memasuki kamarnya Pak Osman, yang kata mereka Pak Osman sudah kembali. Dia melihat ke dalam, tidak ada Pak Osman dan hanya ada peci putih, sehingga Adam mengambilnya dan keluar kembali untuk menanyakan ke mereka. Di saat itu juga Maria dan ibu tirinya kaget karena peci yang dipegang Adam berubah menjadi batu nisan mantan. Adam pun menerima telepon dari ibu tirinya mengatakan kalau Maria dibawa ke rumah sakit. Di saat itu juga Adam terheran. Ternyata yang memanggil dia adalah jelmaan iblis yang sedang memainkan Adam. Beralih ke Maria yang sudah sadar dari pingsannya. Tepat di rumah sakit, ia pun ingin menuju keluar dari rumahnya. Di saat dia berjalan, tiba-tiba dia melihat sosok yang mengerikan tepat di hadapannya dan membuatnya ketakutan dan lari. Saat dia lari, dia ternyata memasuki ruangan yang dimana ruangan itu adalah kamar mayat. Ia pun masih diganggu dengan iblis tersebut dan dia memasuki lemari penyimpanan mayat. Di saat itu, dia merasa aman. Tiba-tiba, tepat di bawah kakinya, Maria ada sosok makhluk yang mengerikan tersebut. Beralih ke rumah Adam,
terlihat ayahnya yang sedang mendoakan Adam. Singkat cerita, Adam menerima telepon dari Maria, yang dimana Maria mau memberitahukan ke Adam sebuah rahasia dan menyuruh Adam untuk menemuinya di sebuah gedung tua. Sesampainya di gedung tersebut, Adam pun memasuki dan mencari Maria. Di saat dia bertemu Maria, Adam ingin mengajak keluar si Maria dari gedung tersebut. Tiba-tiba, Adam pun terseret ke belakang, sehingga membuat kepalanya terbentur dan berhenti tepat di mana banyak mayat-mayat yang tergantung, yaitu tempat penyembahan iblis. Adam pun mendengarkan suara Maria yang ingin bunuh diri dari lantai 2. Di saat Adam datang, ia lambat menghentikan Maria, sehingga Maria terjun bebas kayak PUBG. Sehingga membuat dia tewas. Sebelum dia mati, dia mengatakan ke semuanya, ke Adam, kalau yang membunuh istrinya adalah Maria, karena paksaan dari orang tuanya. Pak Osman pun muncul tepat di belakang Adam. Ternyata semua kejadian ini adalah ulah dari bapaknya yang ingin membunuh orang-orang beriman di kampung mereka. Sehingga Pak Osman memanggil iblis dan mendesak Adam dengan ilmu sihirnya yang membuat Adam hampir sekali. Di saat dia hampir mati, Adam meminta pertolongan ke Allah. Tiba-tiba muncullah petir yang menyambar ke Pak Osman, sehingga membuat Pak Osman mati seketika. Setelah Adam mengetahui semuanya dan selamat dari sihir Pak Osman, ayahnya pun datang memberitahu ke Adam yang sebenarnya. Kenapa Om Peci itu sering melihat keanehan ke Adam, bahwa selama ini anaknya Amir telah lama meninggal bersama istrinya di saat kejadian kecelakaan tersebut, sehingga membuat Adam terpukul dan pergi meninggalkan ayahnya. Film pun berakhir. Hikmah yang kita ambil dari film ini adalah, janganlah sekali-sekali menganggap diri kita lemah di hadapan iblis, dan jangan berpikir negatif tentang cobaan yang diberikan oleh Allah. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan Allah tidak akan memberikan cobaan yang di luar dari batas kemampuan manusia. Selagi kita bisa memaafkan dan mengikhlaskan, kita bakalan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, sehingga membuat channel kami lebih bersemangat lagi buat nge-review film kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.